biar cepet selesai. Wes, ngobesik. Tambahin. Kalau nggak tambah susah ngomongnya. Cek jujur. Ojo suwe-suwe kok memorine kebak. Gak jadi ngomong. Kesan-kesan. Cok grogi ya. Dilarang mencontek. Kenapa saya pertama? Kesan-kesan. Pak Abar. LHR sis pertama. Oh iya. Oh iya benar. Udah. Aku sih. Pesan pertama. Begitu menggoda. Saya tak lupa aku. Tapi pesan Oh iya pertama. kau janji. Bisa. Pesan pertama. Sampai abangnya pesan pertama. Aduh. Pesan pertama. Orangnya tidak menyenangkan. Dari dulu tidak menangkan lah. Ya, Tidak menyenangkan. orangnya tidak menyenangkan. Tidak apa? Gak menyenangkan, terus apa lagi ya? Gak menyenangkan nih kayak gimana? Gak menyenangkan lah. Karena kebiasaan gak ada LHR. Oh iya, betul. Gak menyenangkan. Ditutui Jangan dihalusin. daripada dia salah ngomong. Diselamatin. Misalnya gak menyenangkan, orangnya tuh sukanya cuma tolong dong ini dong tolong dong tolong Lagi dong. ngomong curhat kira. Kakak jujur kan Pak ya? Terus awal-awal Idem. Yang lainnya sama loh, Pak. Hidup jadi wakil. Iya, sama Pak lainnya. aduh ngomong apa ya? Habis sedotan lama-lama. Oh iya. Habis sedotan. Cari gawe prakarya. Iya. Mari ngono. Terus bapaknya itu Kan sing apik emang. kamu apa bapaknya? Lo kan kok ono giliran nih. Bapaknya Alhamdulillah. bapaknya Lo mamang kayak mikir skripsi. dari tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Terus menyenangkannya itu kenapa? Karena awalnya mikir orang baru nih, orang keluar Arta pasti nggak akan tahan di Arta, nggak akan tahu budaya Arta kayak apa. Terus mikir kayaknya semua yang dia pikirkan, rencananya dia untuk mengubah Arta, terus aku bilang nggak mungkin lah, impossible kalau menurut aku. Terus tapi lama-lama kok tak lihat di sini wes terstruktur gitu loh. Jadi kerjanya itu benar-benar terstruktur, ada plan, ada gini-gini. Aku ngelihat ada kemajuan, terus dari situ saya bilang oh ya mungkin mindset aku yang salah, ternyata memang seharusnya kerja tim itu seperti ini bla bla bla. Jadi ada hal-hal positif lah. Jeleknya dia adalah orangnya moody, betean, mukanya itu menyebalkan. Jadi mempengaruhi semangat kita kerja. Efek dari satu ruangan. Kenapa kita harus satu ruangan? Lo. Itu ya itu nih Pak, baiknya jeleknya betean. Putar. Pesan. Pesannya Jadi tutup sukses botol. ya, Pak. Lebih dojo sama tim, terus jangan terlalu PT, terus yang ucap PT lah, mukanya tuh loh dikondisikan lah. Skincare, Pak. Ekspresinya. Skincare, Pak. Skincare, Pak. Mukanya tuh kan mencerminkan ekspresi. Terus pokoknya ya gitu, Pak. Next, puter. Siapa? Ini toh, langsung toh. Oh saya. Nunjuk. Oh saya nunjuk. Bertus lah. Pilihan terbaik Bapak. Aku nyiapno bener. Aku wis berharap sing dipilih itu aku. Gue katanya panel lah, Wes. Siap no bareng. Aku buka Google sih. Tak buka no Google lah. Kesannya yang pertama
Peduli kasih lan. Pesannya, Besok aja loh. Harapan. pesannya yang pertama itu kagum, Pak. Nah, kagumnya itu karena waktu interview, Wes, karena wes. saya interview ya. Sampai tandemnya besar. Iya, makanya. Saya lepas aja lah, Pak. Sampai mana tadi? Oh, kagum, sampai kagum. Kagum. Kagum, karena punya semangat yang melebihi anak muda. Wes. Pertama itu. Kamu kira bapak tua? Iya, saya kan nggak ngomong tuanya. Dewasa. Yang penting iya, yang penting Dewasa. semangatnya lebih. Dan yang kedua, manajemen timnya bagus. Jadi saya nggak bisa ngomong kita sih. Jadi saya bisa kerja sesuai dengan plan. Karena kebiasaan saya kalau bekerja itu pakai plan. Kebiasaan saya. Ya. Kesan baiknya dua aja. Terus, Pesan buruk Penting. Ini yang penting. bukan buruk sih, Pak. Wah. kurang baik. Agak kurang sedikit. Iki apa? Hati-hati sih. Ya apa iku maksudnya ya? Nah, Masih ada mungkin masuk sini itu kan sebuah anugerah buat saya, Pak. Biyen nek ngomong musibah. Biyen nek ngomong musibah. Di luar frame soalnya kita syuting. Direkam soalnya. Nah, yang pertama dengan tekanan kerja di sini itu sebenarnya penyelesaiannya agak susah. Terus dapat tekanan dari bapak, nah itu yang bikin kita bikin saya tambah susah. Karena budaya sebelumnya saya nggak pernah dapat tekanan, gitu aja sih. Terus, apa ya? Nah ini Pak, kalau yang saya rasakan itu mudah panik. Jadi kalau misalkan bapak panik itu saya lebih panik. Saya lebih panik biasa. Ada bapaknya panik, saya otomatis paniknya 2 kali lipat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terus Pesan-pesan. gak enak banget ya. Pesan Pak. Pesannya tetap kontak dengan kita. Kalau merasa risih dengan grup-grup itu kita bikin grup sendiri. Betul ya? Nanti kalau kita butuh sharing kan ke bapak. Sebenarnya tahu kan Arta gimana ya kan? Iya. next. Coba. Siapa tahu punya Siapa yang lowongan ada gitu kan. Ya soalnya ada lowongan. Ya di sini kayak di sini. Ya kan ditunjuk. Siap-siap. Teman saya Pak. Pak Bernard. Kan. Paling tua Mas, paling tua. Paling tua. Teman ikannya Pak. Kesan dulu apa kesan dulu? Pokoknya jangan kesandung. Kata-katanya penuh singkatan. Sudah menyiapkan apa belum? Mana bolpen karo kertas. Teng iki. Penuh singkatan. Syuting. Mobil saya, Pak. Pencet. Mobilnya aja. Bayarnya Kesannya dengan Pak Alfred Arifonifor SPSI Wes, lengkap sekali. pertama saya mau mengutarakan kesan saya. Nanti yang kedua pesan saya. Sekian. Terima kasih. Yang kedua. Untuk Pak Alfred, untuk kesannya pertama jumpa pertama di kantor Surabaya hari Senin Legi. Wapal. Aku tuh Mas Ben bukan di Surabaya. Di Probolinggo. Probolinggo, di situ ke Surabaya. Yang terkesan di Surabaya soalnya. Yang Probolinggo kurang terkesan karena mengurus kasus. Kasusnya apa? Pak? Malingan Tembok Oh, jebol. ya Arga ya. Jebol maling. Zamane Arga.
waktu di Probolinggo tidak terlalu terkesan karena hanya singkat saja, kurang begitu mengena. Terus waktu di Surabaya agak mengena karena kita rapat ya di sana, rapat koordinasi. Ya memang banyak hal yang baru yang diberikan di HRD, terutama HRD Artaboga. Ya, memang HRD Artaboga Mayorat itu mana? banyak hal baru. Mungkin terutama yang paling terasa yang saya lihat mungkin bagian rekrutmen, mungkin cara Pak Albert kasih solusi. Banyak cara-cara baru juga yang sebetulnya memang dulu pernah dilakukan sih, tapi kurang begitu gerak karena memang nggak ada yang membangunkan. Terus untuk hal-hal lain ya banyak memberi masukan kita apa ya, seperti mungkin harus kita HRD jangan terlalu terpaku dengan pengetahuan kita yang hanya di Artaboga aja. Jadi kalau bisa explore pengetahuan luar yang ada di perusahaan lain. Bukan, maksudnya banyak hal yang nanti kita bakal ketemu dengan pihak eksternal seperti di Snaker. Jadi kita harus banyak-banyak baca mungkin yang sedang terjadi apa, polemik-polemiknya apa, undang-undangnya apa. Terus cara yang berikutnya mungkin dari Pak Albert menggebrak masing-masing jabatan, terutama level 2 itu yang hanya personalia dan GE di sini dilibatkan untuk rekrutmen. Terus yang rekrutmen juga dilibatkan untuk personalia dan GE. Karena memang benar nanti mungkin ada rotasian, siapa tahu nanti bakal menduduki posisi-posisi yang memang nanti berkecimpung di dunia itu. Itu kesannya. Terus masih kesan apa sudah mau kesan? Untuk kesan yang lain selain ngasih masukan ya orangnya humoris. Terus kadang nyeleneh, kadang kalau sama anak buah kadangnya nyeleneh, tapi kalau sama saya sering nyeleneh. Terus apa lagi ya? Pesannya ya tetap kontak selalu. Kalau misalkan ada info sertifikasi maksud saya. Saya Males lu. cara mungkin ada kunci bisa lulus sertifikasi HRD dan info lowongan yang mungkin bisa membebaskan saya dari belenggu semua ini. Curhat banget kan ya. Saya seperti kerasakti dikasih Mahkota duri. apa dikasih bandul biar tidak lari kemana-mana. Dan mungkin sebelum hari terakhir saya titip adjustmentnya. Saya di adjustment apa enggak? Dan jaga kesehatan selalu, Pak. Mungkin perjalanan ke barat besok sangat berat. Sangat berat, selain kitab suci harus roh dan jiwanya suci, Pak. Karena itu biasanya betul banyak siluman. Nah, iya. Siluman selamat, Pak. Gitu, Pak, mungkin Kuvan Diping pesan-pesan dari saya yang tidak berguna ini, Pak. jadi tomat. Sudah cukup. Sudah Terima cukup. kasih. Tepuk tangan.
Yeay. Bapak Berendi, pilih siapa? Saya menunjuk Bu Aji. Riwan. Nggih, Mas. Assalamualaikum nggih. Video call namanya. Saya menunjuk Mas Fahri. Aduh. Susah, Bung. Susah, Bung. Keluarkan lambang jalus Anda. Pertama kesannya dulu pertama memang kaget Pak, kagetnya Ya boleh kaget, ya boleh kaget. kaget karena kita dulu biasa jadi pemadam kebakaran Pak, awal kerja maksudnya yang awalnya menjadi pemadam kebakaran yang selalu ada case baru kita gerak, tapi pada saat sudah dikasih instruksi dan untuk planning ke depannya itu ternyata lebih mudah, apalagi terus ya mudah dilupakan. Kadang mudah lebih mudah tidak dikerjakan. Sesuatu yang berat akan tampak lebih mudah. Dikerjakan. Terus habisnya itu yang lain-lain kayak awalnya ya kalau kesan-kesan seperti itu, terus dari sini makin kesini kaget juga kalau memang mau resign. Sebelumnya kita mungkin sudah ngomong ya Pak ya, tapi saya kaget tuh ternyata kok sudah ngajuin duluan ya wis. Dari sana ya kaget. Ya duluan ini apa? Iya. Duluan ini apa? Duluan ini. Ya duluan ini apa? Iya. Ya pakai Yamaha sama Yamaha. Semakin di depan. Nah, terus yang lain-lain juga dari rekrutmen memang awal kalau saya pribadi kalau masih bingung sih Pak awalnya Pak. Waktu sendirian terus ada Valdi, terus itu masih belum tahu cara-caranya, lebih gampangnya nyari orang, terus ada masukan Bapak, nah coba seperti ini, nah itu sangat membantu sekali sampai sekarang. Terus sekarang sudah tahu, jadi sampai dari rekrutmen sampai sekarang diposisikan kayak teman-teman yang lain, SPV yang lain kayak di general itu kan ya. Nah itu lebih tahu, oh ternyata sebenarnya dengan dibagi seperti ini ternyata lebih mudah dan sudah mulai ngikutin ritmenya gitu. Tapi sayangnya sudah sampai ritmenya sini lah kok hilang, gitu loh maksudnya. Hilang dalam artian loh kok wis hilang wongnya, gitu maksudnya. Kita sudah ada tahu ritmenya, oh udah kayak gini, udah lebih enak. Jadi kalau nanti mungkin ke depannya ada kayak pusing-pusing, nanti bisa tanya mungkin Pak, tetap keep kontak aja kalau kita butuh Pak ini gimana mungkin nanti lebih sering mungkin minta masukannya. Nanti kalau misalnya di luar kerja. Kenapa? Enggak, Pak. Mungkin kalau ada info-info yang lain ya dikasih tahu, di sharing. Info-info kalau ada jover seperti itu. Terus pesannya tetap seperti itu aja. Maksudnya jangan berubah. Mungkin kalau dari segi kepemimpinan yang sekarang ini ya masih kita banget lah, dalam artian sepusing-pusing apapun tuh masih bisa dibuat fun. Oh ya wis lah, maksudnya masih bisa enjoy walaupun di bawah tekanan. Terus banyak belajar juga. Udah itu aja sih Pak pesannya juga. Saya nunjuk siapa ya? Valdi. Abang loh. Sponsor Capcay Victoria. Jangan nanti saya tidak jadi masuk divisi simpan. Masih disimpan. Divisi 5 lah. Divisi 5 kontrak lah. Divisi 5 kostra. Ya, kalau saya kesan yang paling teringat itu paling gampangnya kalau misalnya ditanyai, Fahri hari ini mau kemana? Gitu. Terus hari ini mau kemana? Halo. Semuanya langsung keringat dingin. Semua langsung keringet dingin. Di sini enggak ada lagi ya. Rasanya hari Jumat sudah barusan pulang. Senin kok sudah suruh berangkat lagi. Ya sih, cuma ya luar biasa sih. Ya terutama di rekrutmen yang paling terasa mungkin ya. Karena kan kita dulu ya saya juga sempat ya ketir-ketir sih, maksudnya di sini blueprint nambah terusnya cepet deh.
bisa ngerekrut dalam waktu 1 bulan 112 orang itu bagi saya sudah luar biasa itu. Nyaris ya? Ya harusnya 110. 110. Bahwa orang tuh bertahan tuh karena ya yo. Ya yo. Mas tolong kasih ini gitu. Banyak orang tidak menyadari. Jutaan orang tidak menyadari. Jutaan orang tidak menyadari. ya tapi luar biasa, yaitu yang terasa ya pertama sempat pesimis ya bisa nambah segitu, tapi dengan turnover kita yang tinggi itu tapi ternyata wah bisa tercapai, sangat itu luar biasa. Dan ya kalau pesannya ya mungkin ya semoga nanti sampai ke sana dengan selamat Pak. Semoga juga tidak perlu diisolasi Sendirian apa? Bisa dilakban atau laminating. ya, semoga bisa segera bertemu dengan keluarga dan lain-lain, terus juga bisa menjadi orang tua yang luar biasa. Iki loh sing tandeni kan mampire manjur jalan. Semakin merah semakin bagus, Bu. Semakin merah semakin bagus. Kene kok reply nang dhewe. Semakin merah semakin bagus. Menit kira ngono. Enggak ada. Saus tiram ya. Sampai sapu tahu. Ya, semoga juga sukses Pak di tempat baru ya. Aja rasa Ya, itu aja. Saya nunjuk ya Anji aja. Melo-melo deh. Oke, pindah posisi. Tambahin deh. Pas. Oke, kesannya buat Pak Albert. Oh, mulai ini interview. Derwedek aku jujur aku derwedek. Pas pertama di interview kok derwedek ngono kan. Terus hari ngono orang itu masih gak menyebar casting, gua play ngono lho. Gemes kan? Embem enggak? Masih ngembena embem. Sensor. Gua play ini kok maksudnya apa sih jenenge? Nggarai ya pasti sih nggak ada grogi ya, jenenge interview pasti grogi ya kan. Grogi terus kayak banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjebak ngono. Jebakan Jebakan Batman. Terus Kesalahan Anda masuk sini. terus aku ingat deh aku kayak begitu yakin ngono loh, padahal aku giliran pertama dan orang itu kok wis berani itu ngomong apa sih? Apa Pak? Pasti gue Pak. I love you. Enggak. Pokoknya aku apa sih jenis gue kayak yakin gitu loh. Kalau misalnya aku nggak respect atau ini sama orang, aku nggak akan interview selama ini gitu. Terus oh ya wes lah ambil positifnya tapi nothing tulus ngono kan. Terus mari itu banyak yang pas tak lihat itu dari interview itu ya senangnya kayaknya orangnya itu banyak pengetahuan gitu kan. Jadi kayaknya aku akan banyak belajar gitu. Terus setelah masuk ya karena mungkin masih baru jadi sih yo biasa-biasa aja ngono kan, biasa-biasa terus masih leha-leha. Masih belum merasakan dinamika lapangan yang sesungguhnya. Terus habis itu Honeymoon aja. honeymoon. Terus mulai dibagi yang kita harus PGA juga, recruitment juga. Ya itu senang banget karena selama ini di kerjaan yang sebelumnya itu ya aku ngurus benar-benar pure GA, terus ya dengan banyak perintilan-perintilannya. Berapa orang mungkin tahu beberapa perintilannya yang banyak. Terus habis itu kayak ada satu hal yang baru gitu. Nah Pak Abed itu bisa ngelihat, maksudnya kayak menyiapkan itu semua itu dengan baik gitu. Terus ya kagum sih ya kagum karena dia bisa kayak bikin plan itu sebagus itu gitu. Terus kok aku lali kabar. Cendet kok. Terus hari mana apa ya? Pas
dia itu kayak dua sisi yang berbeda ngono. Ketika pas kita rasain ya, pas pas kita kerja, maksudnya pas di ruang pas jam kerja itu kan kayak merasakan orang yang dingin ngono kan. Padahal sini yo gak gua plek AC ini sing adem. AC ini sing adem. Aslinya sing adem. Pokoknya sih kayak Kesentrong AC mana sih kayak so cool ngono kan. Ayo dong itu sih. Dong itu sih kayak gak ada waduh panik kan loh. Dongnya dia itu sih gak ada panik kan kan. Gitu sih dia mau lebih batas bang. Akhirnya orang itu panik dan kita itu lebih panik lagi daripada dia ngono. Terus ya kita jadi super panik gitu kan. Padahal sebenarnya sih ya harusnya bisa teratasi biasa aja gitu. Biasa aja. Maksudnya semua akan teratasi pada waktunya ngono loh. Kadang-kadang dong iku mau wis cenderung dekat grewel gak karuan. Terus dari ngono dong. Adong-adong. Terus ternyata maksudnya mulai kenal lagi, mulai baru tahu lagi ya semakin kesini dan kayak beberapa kali pernah sharing misal di luar jam kerja. Nah itu aku lihat Pak sih kayak orang yang beda. Sebenarnya orang itu ya biasa aja, maksudnya sama aja kayak kita gitu kan. Cuman ya mungkin karena auranya dia yang sangat mencekam pas di luar. Dia kayak punya beberapa aura yang mencekam. Kadang mencekam tapi kadang aslinya biasa gitu. Cara mencekam. Dan kita tertipu sebenarnya. Sebenarnya tertipu, aslinya wongnya ya biasa ya karena wong itu karena orangnya itu mengakui bahwa dia itu gak ngerekenan ngono aslinya kan. Benar enggak, Pak? Iya. Wongnya gak ngerekenan. Jadi ya kita aja yang terlalu ambil banyak tingkah gitu. Terus habis itu apa ya orangnya asik sih karena mungkin umurnya nggak jauh beda sama kita baru aku lah sih ngomong nggak jauh beda sama kita aja. nggak jauh beda gitu kan jadi ya masih segala sesuatunya itu masih nyambung 11.30 karena maksudnya jarang ada atasan yang punya pikiran yang terbuka terus apa ya biasanya itu ya yang namanya bayangan atasan itu selalu bosi, kebanyakan sih bosi ya tergantung ininya mereka sih, kebanyakan tuh bosi, terus kurang membaur ya, sometimes Pak Albert kurang membaur, tapi sometimes pun juga ya dia bisa jadi teman sama kita tuh bisa jadi teman. Terus beruntungnya aku sih nggak cuma sekali ini aku dapet bos, dapet atasan yang bisa rasa temen gitu. Sebelumnya pun sih. temen nih gitu. Enggak maksudnya orangnya ku enggak sing pusing-pusing banget kudu. Rasa demen. Biasa sebelumnya pun juga kebanyakan punya supervisi atau atasan itu yang ya dia punya sisi lain yang bisa jadi teman. Maksudnya dalam hal sharing, dalam hal memberi solusi kayak gitu. Terus yang aku rasain sih atau mungkin kadang kurang dirasain sih kalau Pak Albert itu orangnya itu sebenarnya fight gitu, maksudnya memperjuangkan timnya gitu. Jarang ada orang yang mau pasang badan. Jadi kadang ada orang yang udah di posisi tertentu itu dia terlena dengan jabatan itu tanpa dia sadar tugas dan tanggung jawabnya gitu. Ya tugasnya sadar, tanggung jawabnya ya kadang mungkin rodok belehar. Jadi maksudnya kadang sadar aja, betul sih. Maksudnya kadang gue jarang orang sih bener-bener fight bener-bener gitu loh. Ya mungkin terlepas dari banyak sisi atau banyak sifat dari dia, tapi satu dua hal sih pasti yang kita rasain dia itu fight gitu. Terus habis itu apa lagi? Ya kesannya kurang lebih sih seperti itu. Terus pesannya semoga betah di tempat yang baru, semoga dilancarkan segala usaha dan pekerjaannya, semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki berkat yang melimpah biar bisa kita traktir lagi.
biar bisa traktir kita lagi. Terus habis itu apa mana ya? Nangis. Tisu. Iya. Ya wes itu aja. Betul lu. Itu aja. Terima kasih untuk semuanya yang sudah diberikan pengalaman, terus pelajaran. Ya seperti intinya maksudnya 3 bulan ini tuh sedikit banyak sih pasti belajar gitu. Pasti banyak hal positif juga. Ya kalau positif negatif sih tergantung dari cara kita melihat sih. Wes, selanjutnya adalah Bu Beatrice. Udah jadi ganti, Jo. Selamat malam teman-teman. RT ya. Iya. Tapi yang mau. Kita ketemu pas di Surabaya ya, Pak. Jadi kesan pertama adalah Bapak ini tinggi sekali. Aku berasa kurcaci sama Bapak waktu itu. Dan saya baru kali ini lihat orang di Arta yang bisa slow, santai dalam menghadapi segala polemik di Arta. Maksudnya apapun itu tetap bisa lah. Jadi kayak semacam bisa menguatkan timnya buat mengatasi masalah itu. Dan juga plusnya adalah bisa menjadi kesayangan Bapak. Wah, itu plus yang amat sangat plus bintang 5 gitu Pak kalau di Grab itu istimewa, sangat istimewa. Puyer ya? Walaupun saya bukan secara langsung bekerja dengan Bapak, Tapi merasakan. selama saya ikut nyempil di HRD, ikut nyempil, banyak belajar dari Bapak sih. Gimana caranya Bapak dari awal yang jujur dipandang, bukan dipandang ya, seperti kayak kita yang dari awal belum pernah ada RHR JIS, tahu-tahu Bapak emang benar-benar di JIS, butuh adaptasi buat itu semua. Jadi kita berpikirnya gimana ya Bapak, kalau di Surabaya kan kita tahu Bapak kayak gini, kalau di Malang gimana ya kayak gitu. Dan Bapak bisa membuat tim yang hebat kayak gini sih, itu sebuah penghargaan reward buat Bapak. Gitarnya enak jreng ngono nih lho. Sedih sebenarnya, serius. Kan sebenarnya emang sedih sih. Karena baru nemu sosok yang bisa tak jadiin panutan buat keseluruhan menghadapi segala situasi di Arta. Dan kita Aku kudu juga nangis sempat malah. cerita gitu kan. Bapak ini saya tangkap sebagai family man. Nggak ngerti ya, kayak kebapaan sekali gitu. Dan entah kenapa kalau misalnya curhat sama Bapak itu bisa memberikan energi positif ke kita. Dan itu mungkin yang Covid. bikin kita mungkin semangat, terutama untuk saya sendiri yang tidak punya tim sendiri, yang benar-benar kayak Single factor nih. di HRD ini berasa aku tim kalian gitu. Ngaku. Gitu kan. Apa-apa selalu bareng kalian, jadi kehilangan sosok Bapak mungkin ya sedikit banyak bakalan menambah kosong hati saya. Tambah suwong ngono, tambah suwong. Sama kayak tadi ya, dia bilang duluan itu loh. Tadi kan sebentar ada lihat. Tambah suwong. Waduh, mari kita aku galau rong wulan iki Bang mari. Iya. Ini sih gitu. Jadi sih. Kesannya semoga Bapak untuk di tempat yang baru benar-benar bisa menjadi Pak Albert yang kita kenal, bisa memberikan semangat positif yang pernah diberikan ke kita, selalu jadi berkat bagi sesama, Amin. di kesehatan, kelancaran, rezeki, apapun yang Bapak inginkan saya amin. Amin. Asik. Bener loh. Asik. Amin. Kita bakalan merindukan Bapak serius. Yes.
Mungkin kalau kita itu bisa lah video kalau nanti sambil kita nyanyi-nyanyi gitu ya. Karaoke, kapan lagi saya merusak tim Bapak gitu. Ya sekian, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang sampai kamu. Ngomong apa lagi? Iya lah, biasa itu Rahwani ngomong gitu. Iya. Bukan nggak berani ngomong karena semuanya sudah diomongkan sama semua. Soalnya itu nggak boleh itu. Apa ya? Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. mohon maaf sekali Bapak. Yang paling saya ingat adalah yang paling saya ingat adalah kata-kata Bapak yang membulatkan. Membulatkan. Kadang apa namanya? Kalau Bapak bicara itu susah dicerna. Ayo gak komentu. Sebelit kamu, Gak sebelit. komentu ya sampe. Sebelit kamu ya. Kadang mikir dulu maksudnya apa ya? Asam lambung naik. Sebelit kamu. Iya. Bisa dicerna. Mungkin di lain waktu bisa diganti kata-katanya yang lebih Manusiawi. Lebih bisa dicerna. bisa dicerna. Vitamin. Banyak-banyak minum Vegeta Serat, Pak. mungkin ada seratnya. Soalnya tiba-tiba tanya absen kuning sudah sob. Yang saya ingat, saya bingung itu absen kuning itu. Absen kuning. Apa itu ya Allah? Adalah kedisiplinan itu. Absen kuning kan. Simbolis sekali, Pak. Absen kuning. Absen kuning. Apa lagi ya? Pesan. Pesan-pesannya semoga Bapak sukses selalu. pesan sih. Terus ngono ae. Sing gorong metu iku, sing gorong metu. Kaget metu. Ditulis wae, engko tulis wae. Bingar fitrai. Aku guyu masih Pak guyu. Dek karo. Karo sih diguyu ya. Soalnya saya. Kurang iki koyoke. Bukaannya kurang. Lanjut terus pesan. Semoga Bapak dipertemukan dengan istri dan anak dalam Jalanan soalnya. perjalanannya. Jauh ya. Iya, jauh. Jangan lupa istrinya suruh kafe dulu. Oh iya. Ini sesi keluarga nih, saya aja lah. Karena corona. Coronanya negatif, ujungnya positif. Aduh sakit perut. Terima kasih, silakan Kak Serli. Ya Allah Gusti. Dari orbitnya. Sakit. Terungkap. Aduh Tuhan. Setajam. Silit. Kesannya yang paling berkesan itu pas apa namanya saya ini Pak interview trainer Pak promosi itu apa namanya yang sebelumnya saya itu DA terus apa namanya bisa promosi trainer dulu saya tegang banget sampai sekarang pun kalau ketemu bapak saya takut. Menakutkan ini Bapak ini. Untuk gak ngomong saya tegang. Medeni lah anda tekan. Bahasa itu mana ya lagi Mas? Enggak medeni mana gitu. Nggak ada siapa-siapa coba Pak Albert saya takut. Untuk gak tegang. Ya saya terima kasih sama Pak Albert juga berambil juga buat karir saya di Martabuka. Bapak itu
ya sama kayak yang disampaikan tadi, orangnya slow, santai, nggak pernah kelihatan tegang, Terlalu banyak di pantai, Pak. bolos banget gitu kelihatannya. Terus saya dulu sempat pernah mikir kok bapak orangnya diem aja, terus kayak apa ya, nggak Lapar itu mbak, belum pesen bubur itu mbak. Jahenya habis. itu Memberi kayu yun. kayak cara interaksi sama trainерnya. Saya dulu mikirnya tuh aduh masa karena beda divisi kayak dibedakan gitu. Dikasih Surabaya gitu ya. Mau ngajak kamu juga takut. Ada Surabaya gitu ya. Surabaya gitu ya. Apa lagi? apa mana bisa ruangan kan? Terus bapak kan dipindah ke terus nggak lama juga saya dipindah ke sini juga. Mungkin kalau saya satu ruangan juga sama bapak, kesannya bisa sama kayak mbak-mbak mas-mas ini yang punya kesan gitu. Ada nggak nyaman di ruangan Tanda? Itu bahasan lain, Pak. Ini live, mohon maaf. Ini live, Pak. Aduh. Itu bahasan lain, Pak. Ada absurd gitu. Kayak Dewi tuh merasakan hawa-hawa itu. Itu aja sih Pak. Kesannya berapa kali? semoga nanti pulangnya malah Pak Semarang Pak ya. Muntilan, Jogja. Muntilan itu mana? Jawa Tengah. Magelang. Oh semoga nanti pulangnya ke Jogja selamat, nggak kena Sorry. wabah, terus nggak diisolasi juga, ketemu kangen sama Dilakban. keluarga anak istrinya. Semoga di pekerjaan yang selanjutnya sukses. Amin. Amin. Terus apa namanya, karirnya lama. Karirnya lama. Lama loh. Iya sih. Terus dilancarkan pekerjaannya, rezekinya sama dipanjangkan Umurnya. Amin. Amin. Wes, live lagi 2 jam. Live. Para Satu persatu loh, Pak, iki, Pak. Habiskan baterainya. Sampai HP-nya habis Pak. Persatu. memori saya habis. Wah, ada 9. Jujur aja, Pak. Tadi kan sudah dihantam, sekarang waktunya Bapak menghantam. Sudah saya list ya tadi. Oke ya, sudah saya list ini. Sudah saya catat apa kali. Sudah saya list tadi. Oke, terima kasih nih teman-teman masukannya, kesannya. Tanggal 31 Maret itu berarti setahun kurang 14 hari. 14 sampai 15 hari lah, karena saya masuk 15 April 2019 itu sehari setelah saya ulang tahun. Jadi saya selamat. Jadi ya anggaplah ini makan ulang tahun lah sekalian ya. Jadi hampir setahun, memang belum setahun. Waktu yang kalau dibandingkan masa kerjanya orang-orang Artabuga yang kecuali DA ya, yang 5+5 itu nggak seberapa sih dibanding teman-teman, juga nggak seberapa. Saya yakin lah masih terutama masih panjang lah karirnya. Nanya-nanya lowongan itu saya ngasih yang nggak cocok pokoknya nanti biar nggak pada kemana-mana. Jadi waktu saya masuk memang modalnya nekat memang. Jadi saya udah cerita ke teman-teman, ke beberapa teman-teman juga, kenapa sih kok pilih Kartaboga gitu? Atau kenapa kok keluar dari pekerjaan sebelumnya? Itu loh pertanyaan yang hampir setiap orang kalau cerita bertanya hal yang sama. Ngapain Bapak keluar? Dari sisi lain pada ini yang dicari apa sih gitu. Nah, saya masuk Artabuga itu atau keluar dari zona Kalimantan itu, saya juga udah cerita, itu zona yang sangat-sangat nyaman dan menyenangkan dan berat. Keluar dari sana dengan 7,5 tahun yang dari mulai awal sampai ke 7,5 tahun memang berat. Jadi pilihan Kartaboga ini ternyata pilihan yang tepat, pilihan yang tepat, pilihan yang apa ya,
Tidak ada satu hal pun yang saya sesali masuk Arta Boga. Yang saya sesali adalah kenapa saya harus keluar. Sebenarnya. Kenapa saya harus mendengarkan teman-teman sekalian, dan terlepas dari tadi apa yang teman-teman katakan ke saya refleksikan ke diri, memang benar gitu. Oh iya juga ya gitu. Nah ini yang saya tunggu sebenarnya. Kenapa harus di momen ini? Saya juga sempat cerita ke teman-teman bahwa kenapa kok harus digas gitu, harus di kayak klakson gitu, pencet dulu berbunyi gitu. Memang berat merubah culture, tapi bisa lah, semuanya bisa loh. Yang nggak bisa tuh, kalau nggak bisa sama nggak mau tuh beda tipis. Nah, tadi saya tangkap teman-teman melihat memang punya dua sisi apa ya tadi, apa bahasanya, dua sisi orang yang berbeda gitu. Cuma bukan orang yang berbeda, saya hanya di situasi yang berbeda mungkin. Ini bukan pemilihan diri, cuman mungkin itu kali. Jadi saya juga refleksi, oh iya juga ya, benar ya. Itulah kenapa saya juga ada pernah cerita, mungkin kalau teman-teman sharing sama orang-orang GIU, pasti image-nya berbeda tentang saya gitu. Karena di GIU itu saya nyempil sendiri di ruangan. Dan memang itu yang saya inginkan tadinya di GIU, ternyata nggak mungkin kan itu. Dan akhirnya apa? Anda mendapatkan imbas-imbas muka saya yang tidak menyenangkan. Mohon maaf lah ya, tuntutan pekerjaan. Wajah-wajah yang beta dismiss, yang tadi siapa? Anci juga ngomong, saya itu nggak tidak begitu mengambil pusing banyak hal gitu, karena banyak hal yang sudah bikin pusing. Jadi apapun yang teman-teman lakukan itu tidak begitu membuat saya berpikir banyak hal gitu, enggak. Setiap orang tuh punya potensinya gitu. Nah, tadi kan udah muter tuh, nah nanti urutannya saya balik nih. Sekarang saya ngomong dari yang terakhir ngomong. Berarti Mbak Sherly tadi minta satu-satu tuh. Saya kenal teman-teman ini in personal satu-satu, memang dari semua yang sini Mbak Sherly yang paling sebentar ya. Iya, Pak. Saya kenal dulu waktu di GIU itu memang ada permintaan trainer penambahan gitu. Dan saya selalu bilang untuk DA itu harus dari DA, atau minimal dia tahu tentang dunia penjualan atau dunia ini dengan dalam. Saya interview berapa orang ya? Selain Mbak Sherly itu kayaknya ada Sama seru juga. oh ya, dua Sherly ya, dua-duanya Sherly. Satunya Sherly siapa? Sherly juga ya. Terus Bu Endang nanya, jadi yang mana Pak? Kata, ya saya memutuskan membeli Mbak Sherly yang ini gitu, bukan Sherly yang satunya. Karena memang experience itu penting. Dan potensi itu, kalau tadi dibilang saya bisa, sebenarnya tidak begitu mahir saya ngeliat potensi, tapi saya cuma berpikir positif bahwa tiap orang tuh punya kemampuan gitu. Belum keluar aja nih, jinnya nih belum keluar. Kalau jinnya udah keluar nih, waduh, on fire semua nih pasti teman-teman. Jadi memang ya, kalau tadi saya dikasih pesan, saya kesan saya tadi sudah, pesan saya ya keep fight aja lah sama Arta Boga. Pengalaman berapa tahun deh? DA tuh berapa tahun? Lama kan? Saya DA 7 bulan. DA dulu terakhir IA ya. Di pengalaman DA itu di sharingin aja, karena memang perlu experience, trik-trik. Setiap pekerjaan tuh ada triknya, entah itu dibilang bagus enggaknya atau benar enggaknya tuh perlu lah. Kayak saya bilang, kalau bus ini lurus terus nggak dibengkokin dikit susah, minimal bisa bengkok dikit lah. Nah tapi bengkoknya masih on track. Nah itu Mbak Sofie. Terus Mbak Sofie ini saya memang kurang komunikasinya. Kita nih kurang komunikasi. Jadi kadang bahasa saya itu bahasa yang nah ini salah satu mungkin yang tadi saya tangkap juga teman-teman, memang karena resiko satu ruangan, jadi saya merasa saya memang orang yang overthinking itu banyak hal yang dipikirkan, tapi nah begitu saya lagi mikirin begitu saya butuh komunikasi, nah itu yang keluar gitu. Nggak sinkron. Bukan nggak sinkron, itu hilang di kepala itu gitu. Cuman yang saya lupa adalah saya berbicara dengan orang yang tidak ada di pikiran saya, maksudnya nggak tahu yang saya lagi pikirin. Nah, saya bilang komunikasi mungkin nggak begitu banyak, karena istilahnya yang Mbak Sofi kerjakan tuh udah running well semua, udah beres sih. Jadi ibarat make up tuh saya nggak usah touch-up banyak gitu lah, nggak usah ditouch-up, udah running well. Nah pertanyaan-pertanyaan saya yang aneh itu memang yang saya bilang tadi, mungkin kondisinya
yang lagi dipikirin tuh saat itu yang nongol. Jadi clue tercepat untuk menyebutkan file itu adalah absen kuning memang. Karena tabelnya kuning. Saya nggak tahu itu nama filenya apa. Nama filenya apa sih? Apa ya? Laporan kedisiplinan harian. Nah, karena apa, kedisiplinan tuh ada banyak filenya. Jadi nanti tolong dong kedisiplinan, pasti kan bertanya yang mana gitu kan. Saya langsung mengidentifikasikan bahwa absen kuning gitu, yang kuning gitu. Kuning ya saya bilang. Saya nggak bilang kuning sekali. Pak, absen yang kuning udah selesai belum? Waduh, yang mana ya? Darah neng. Beruntung kita punya Mbak Sofi di tim yang memang kalau secara yang saya percaya bahwa satu tim itu nggak boleh kembar. Kita harus punya orang dengan kepribadian yang beda-beda ya. Kalau semuanya kayak Mbak Sofi ya bubar timnya. Tapi kalau timnya nggak ada kayak Mbak Sofi, sepi. Berapa tahun yang lalu? Jadi itulah. Sofi jadi Terus, sepi. itu kalau dari saya. Terus habis tadi siapa ya? Beatrice. Nah, Beatrice ini HRD. Saya bilang bukan HRD bayangan. Bayangannya HRD. Bayangannya orang HRD aja tuh. Memang banyak yang mengira saya HRD sih Pak. Oh iya. Maksud saya yang dibayang itu HRD. Iya, bayangannya. Bukan HRD bayangan. Bayangannya, pikirannya. Yang dibayangin HRD. HRD mana? Beda kasus. Aduh. Apa ya? Cik D tapi versi santai kalau ini. Kalau dibilang saya slow, saya bilang Cik D versi santai. Semua pekerjaannya beres. Saya masuk, saya nggak tahu. Kamu udah berapa lama? Setahun? 2 tahun. Ya memang mungkin experience-mu sudah cukup sehingga memang running well semua gitu. Running well semua pekerjaan yang saya lihat sih selama ya saya kan nggak pernah absen visitasi ya, karena absen visitasi juga nggak mungkin pasti saya visitasi. Jadi setiap visitasi itu memang running well. Jadi kalau ibarat yin dan yang itu, nah kalau Cik D nggak ada dia nih mampus gitu. Jadi kalau ada Cik D tapi nggak ada Beatrice itu apa ya? Bukan nggak match, hampa. Dia balancingnya Cik D. Jadi kalau koin itu dua sisi mata uang tuh, satunya Cik D, satunya Beatrice. Kombinasi yang benar. Kalau saya ngeliat waktu setiap event visitasi ya, TikToknya udah enak lah. Walaupun nggak pernah TikTok sama Cik D, tapi TikToknya bagus. Coming soon. TikTok aja. TikTok. Anak kesayangan Cik D. Terus saya nggak bisa setiap ya nggak tahu mungkin nggak tahu alasan Cik D, setiap apa itu fight Cik D juga fight buat Beatrice gitu maksudnya. Fight itu banyak hal lah. Anak kesayangan yang mau kasih bilang. Cucunya ya nggak cucu sih, anak cucu ini kado gitu. Sebelum Beatrice tadi siapa? Sebelum kamu siapa tadi? Bukan, aku. Oh, Sesudah. kan mundur. Terus Anci. Nah, Anci ini yang saya bilang tadi, saya formula saya meramut tim itu adalah saya tidak mau cari orang yang sama. Selalu tidak mau cari orang yang sama. baik di GU, baik di JIS juga saya nggak pernah cari formulasi yang sama. Jadi memang karena kalau kita kalau kayak tim bola gitu, kalau kebanyakan penyerang nggak ada back susah, kebanyakan back nggak ada penyerang juga susah, nggak ada gelandangan juga susah. Gelandangan. Aneh lah. Ibarat gitu. Saya berusaha meramut tim lah. Jadi memang dulu yang nanya saya itu siapa? Bertus kayak. Karena kan masuknya back end. Iya back end. Bertus. Bertus tuh nanya, "Pak, Bapak tuh cari orang yang model gimana?" Saya belum nemu aja tuh saya. Nanti ada aja lah ya. Kalau yang jodoh ketemu aja, orangnya nongol ya. Tunggu aja. Karena nggak dikejar juga kan. Jadi saya bisa milih. Nah, ketemu Anci itu janji interview yang ke dua apa ketiga ya? Pokoknya sebelum saya kecelakaan apa? Setelah saya kecelakaan baru interview dia. Ingat kan? Dua ya. Nah, interview kedua dan itu karena mundur akhirnya kita kena kena di bulan Desember kalau nggak salah. Harusnya dia masuk Desember. Kita kena di bulan Desember sehingga di hold di Januari. Nah, saya telepon dia berkali-kali loh. Cik, dia bilang. Dulu dia waktu masuk udah statement nama dia Anci, makanya saya dari awal manggil dia Anci. Cik,
kamu siapin ini ya pak dia pakai dia katanya ya nothing tulus sih lah. Jadi siapin ini nanti kamu pokoknya masuk tanggal sekian. Memang banyak yang meragukan untuk posisi HRO itu wanita. Kenapa? Karena pekerjaan turbana. Saya ketemu kombinasi yang pas ya, terlepas plus minusnya siapa, cuman kombinasi yang pas untuk timnya JIS. Karena kalau saya tambahin lagi satu laki-laki di JIS ini agak jomplang nanti, agak kurang manis nanti timnya. Saya manis ya. Walaupun nggak maksimal sekarang masih. Jadi ada warna lah teman-teman. Terlepas dari apapun itu, masing-masing orang punya kekurangannya, punya kedablekannya masing-masing. Kalau saya tadi labelnya gaplei ya memang. Bayangkan dari Anda semua cuma dia yang bisa ngomong saya gaplei. Nah, orang-orang begitu yang kita butuhkan. Nah, jadi ada warnanya gitu. Jadi kalau satu tim sama polanya gitu, saya itu semua masih punya PR satu nyari PNT sebenarnya. Sayang sih saya nggak sempet nyari PNT, dan itu pasti lebih susah lagi karena semua sudah ada di tim ini. Dengan tim ini semuanya udah ada orangnya, tipenya udah ada semua gitu. Kan setiap pekerjaan tuh butuh tipe orang tertentu untuk ngerjain yang cocok gitu. Nah semuanya tuh udah ada gitu. Terus sebelum kamu siapa tadi? Valdi. Nah kalau Valdi ini memang apa ya, sedikit banyak sering saya rusui memang untuk beberapa item pekerjaan. Surah apa? Belum bayar, tenang. Bilnya orang betul. Sering saya rusui memang. Jadi mungkin karena lingkup dia memang di rekrutmen, jadi ya saya rusui memang rekrutmen. Banyak hal yang saya rusui. Dengan niatan memang merusui orang itu biar apa ya? Biar nambah ilmu mungkin, biar nambah apa ya? Bukan nambah kerjaan sih. Lebih nambah ngelatih lah gitu. Memang kalau Valdi ini sering saya rusui, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu, tapi kan saya japri. Banyak yang saya japri. Itu kalau Valdi memang kalau kesannya itu sih memang sering saya rusui gitu. Cuman memang teman-teman nggak tahu. Stabil pekerjaan sih stabil. Kalau Valdi ini stabil pekerjaannya. Jadi saya mesti ngerusui biar pekerjaan itu bukan saya nggak suka stabil, naik gitu, lebih grafiknya lebih naik gitu. Stabil banget. Kalau saya bilang pekerjaannya stabil banget. Terus sebelum Valdi tadi siapa? Fahri. Nah kalau Fahri ini petarung yang harus dijaga. Serius? Aset mas. Aset. Jadi makanya saya bilang kalau saya bilang tadi satu tim bola, kalau Valdi itu back, terus dia penjaga, istilahnya yang back yang jagain kita biar nggak bobolan nih. Nah saya butuh satu penyerang gitu. Nah satu penyerang. Kalau kita ngomong tim bola, nah kalau kayak Anci ini kan gelandang lah, nggak pakai ngan ya. Nah saya butuh satu penyerang gitu. Nah cuman tipikalnya penyerang itu biasanya agak apa ya, karena dia harus nyerang, dia harus coba segala cara gitu. Nah saya coba memfasilitasi itu. Kalau buat hari ini saya bilang penyerangnya, salah satu penyerang di tim rekrutmennya Taboga itu Fahri, dia memang harus jadi penyerang dan harus gitu. Memang saya kondisikan begitu. Kalau kita ngelihat wilayah Jiu ada Pak Suyut tuh tim penyerang itu. Nah di sini saya harus bikin penyerang satu, tim penyerang. Makanya saya kasih depo yang jauh. Jauh. Nah, dia harus menyerang gitu di banyak tempat. Jadi ya itu, jadi ya penyerang harus ada backup
gelandang di belakang harus ada backnya gitu, jadi harus ada orang backup di belakangnya dia. Yang saya bilang tadi, setiap orang punya potensinya. Kalau saya nggak apa ya, saya nggak tahu sih kalau orang lain ya, karena saya lihat kebanyakan orang kalau dikasih tim itu lebih memilih orang yang dia pilih gitu. Lebih mempertahankan orang yang dia pilih. Kalau saya nggak mau, saya dikasih tim apa, saya lihat dulu mana yang bisa jadi posisi ini, mana ini, semuanya punya potensinya. Sama teman-teman lainnya juga. Terus sebelum Pali tadi siapa? Mas Ben. Nah, kalau Mas Ben ini masnya saya ini. Saya menemukan kenyamanan Yogyakarta itu kalau ngomong sama Mas Ben. Jadi saya bikin saya betah di situ. Kalau saya rindu tadi kan dibilang apa ya? Oh, kalau yang lain tuh jarang, kalau Mas Ben tuh sering. Iya memang. Karena saya punya connectivity banyak hal gitu dengan dia. Memang masuk. Beliau ini kalau dibilang bapaknya Jis ini dia sama bapaknya Jis. All apa ya istilahnya? Kalau makanan all you can eat nih, all you can do. Yes. Palu gak ada, lalu mau minta apa gua ada. Makanya saya percaya dia megang depo 4. Jauh ya? Bermasalah pula. Jagoan. Kondisi. Bayangkan tenangnya saya melihat 4 depo di daerah timur gitu kan, dengan komandannya Mas Ben itu udah tenang, udah aman, nggak usah khawatir. Dengan stylenya sendiri memang menurut saya cocok taruh di situ. Terus sebelum Mas Ben siapa? Bertus. Nah, kalau bapak ini bapak yang mirip sama saya, dia overthinking. Jadi banyak hal yang terlalu dia pikirkan, jadi harus dikurang-kurangi lah. Ya sekarang nggak apa-apa sih, dinikmati dulu. Overthinkingnya doang sih. Kacamatanya juga loh, Pak. Iya Oi. sama. Lagi? Jadi, nah yang saya bilang tadi, kalau tadi saya punya Valdi yang stabil, saya punya penyerang, saya punya gelandang. Karena ini playmaker dia sebenarnya. Kalau dia playmaker. Cuman dia belum ada kesempatan jadi playmaker. Nah, kalau ada kesempatan harusnya bisa dicoba lah jadi playmaker. Kalau jaga, nah kalau di JIS itu yang jaga kestabilan itu, jaga tempo, kestabilan apa ya, kalau di bola itu apa ya, pokoknya dia jaga kestabilan itu di posisi itu di Mas Ben, yang satu penyerang, satu gelandang, satu yang ngoprek ke sana, satu yang jaga kestabilan. Nah yang playmakernya kita juga perlu. Nah kalau saya interview dia, kenapa saya yakin saya pilih dia, waktu itu yang bawa dia siapa ya? Koko ya? Siapa yang? Iya. Kamu di interview di Surabaya ya? Iya. Saya interview dia di Surabaya. Oh iya, di ruangan itu ya. Nah, saya memutuskan pilihan ke Bertus karena saya lihat polanya JIS. Susunan pemainnya JIS nih mana nih? Yang kurang nih lini apa? Nah, saya butuh satu lini yang kurang. Nah, udah nih supply yang Bertus. Nah, so. Sebelum Bertus ada siapa? Nah, kalau ini ibunya kita semua. Iya. Jadi kalau apa yang dia bilang diturunnya aja. Bunda Rita. Ini maminya. Piano. Jadi salah satu sumber ketenangan saya bekerja itu di dia. Karena Dia yang nggak tenang, Pak. yang bikin saya bisa mikir banyak hal yang teman-teman lihat sekarang itu, Agnes sama Mas Ben. Kalau urusan data memang. Karena memang itu yang membuat mungkin ya, kalau saya nggak punya mereka berdua ini, saya nggak bisa mikir lain-lain. Karena semua harus saya kerjakan. Nah, saya mau keluar dari itu. Kalau nggak, saya nggak bisa mikir yang lain. Saya nggak bisa metain ini, nggak bisa metain ini. Kalau saya hidup di rutinity. Nah, saya punya, jadi kombinasi yang tepat juga nih berdua nih, Agnes sama Sofi ini. Semua pekerjaan beres.
Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak beres. Kalaupun nggak beres ya saya beresin lah. Jadi di tim yang senang gempur, senang nyeleneh, kita butuh memang orang yang stabil. Jadi yang saya bilang kombinasi anda sekalian ini sudah sangat sempurna. Sebenarnya HRD plus sekretaris yang mikirin HRD terus nih, bayangin HRD terus. Yang saya bilang tadi, salah satu hal yang saya sesali masuk Artaboga adalah saya harus pergi secepat ini. Itu yang saya sesali. Karena kalau tadi dibilang ini udah dibentuk gini terus saya tinggal, ya karena saya ngajuin itu kan Februari ya. Karena kita memulai anda sekalian dipecah itu kan di Januari. Nah, pola ini saya pikir udahlah 3 bulan cukup. Jadi Februari saya mengajukan. Itu semua gambling loh. Jadi karena yang saya bilang tadi, ada Agnes, ada Mas Ben, ada Sophie yang ngurusin, ada Valdi juga yang ngurusin laporan. Kalau semua itu udah beres, saya bisa mikirin yang lain. Dan beruntungnya memang beres semua. Dan kenapa saya dulu kan milih, bukan milih sih sebenarnya. Saya sebenarnya ditaruh di mana, mau JIS JIU juga sama sikat lah, di mana aja oke. Dan kalaupun tadi di JIU saya mungkin ngerubah tim JIU dengan cara yang berbeda, kalau di JIS saya ngerubah dengan cara yang berbeda. Nah, beruntungnya memang saya diarahkan untuk ke JIS. Percaya nggak percaya ya, beberapa kali itu saya sudah mau ngontrak rumah di Surabaya, selalu digagalkan dengan banyak hal gitu. Saya nggak bisa cerita satu, pokoknya digagalkan. Saya jangan mencari tempat tinggal di Surabaya gitu. Akhirnya saya pikir bisa udahlah, jalanin aja lah. Ternyata memang saya diarahkan untuk ke JIS. Dan ternyata semakin saya mengenal satu-satu, teman-teman mungkin yang kayaknya semua pria sini pernah tidur bareng saya. Jadi saya kenal satu-satu pentolan-pentolannya. Oh iya, ternyata setiap orang punya potensinya. Di potensinya itu ya saya nggak tahu ya, maksudnya mungkin dulu kalau dibilang saya ngerubah Artaboga nggak juga, cuman lebih ke saya nunjukin kalau HRD itu ada perannya gitu. Dan memang vital. Nah, kalau di badan itu kan organ vital tuh ada banyak, nggak cuma satu. Makanya bilang walaupun kita nih vital, tapi nggak cuma kita doang, memang harus ada yang lain. Yang saya bilang tadi. Jadi kombinasi yang sekarang tuh semua sudah jadi dream team lah, dream teamnya saya. Dulu kalau saya ngomong data, saya udah nggak perlu pusing mikirin JIS, beres semua udah. Terus kalau dulu visitasi ngurusin 2 wilayah itu ya, kalau udah ngerjain sampai subuh gitu, yang saya kerjakan selalu punya JIS selalu saya lepas, udah aman. Tapi kalau udah ngomong rekrutmen, kepala saya senut ngeliat JIS. Udah deponya banyak, aduh, dari ujung ke ujung gitu kan, turnovernya lumayan. Nah, karena tadi saya bilang saya udah tahu nih tiap tim punya kelebihan, punya kekurangannya. Akhirnya begitu saya di JIS, yang saya hajar bukan saya hajar sih, yang saya bentuk ya rekrutmen. Karena 60% dari KPI kalau di kita kan di pemenuhan, jadi harus emang gencar. Nah, syukurnya semua sinkronisasi lah. Nah, saya juga mau bilang begini, selain muka saya yang memang kurang menyenangkan kalau di suatu tekanan dan apa ya, itu resikonya saya seruangan sama kalian. Tadinya itu ruangan depan yang tempat lemari itu mau tak jadiin ruangan, biar aku nyepi di situ. Keluar udah fresh gitu kan, keluar udah fresh. Justru yang saya bilang, tapi saya terbantu apa? Jadi negatif thinking, bukan negatif thinking ya. Ya pemikiran-pemikiran yang agak ini nih kesarap sama kalian gitu. Jadi saya berkurang. Coba saya di ruangan sendiri tuh, mantul-mantul di ruangan balik lagi. Bulat ini sampai udah selesai baru saya bisa keluar. Tapi benar keceriaannya timnya JIS dan sebagainya. Apa ya? Kalau boleh saya bilang banyak orang yang kalau kasar banyak yang orangnya di sama timnya kita.
irinya kenapa? Kita mengerjakan semua pekerjaan itu dengan senang dan menyenangkan. Ini bukan sebuah apa ya, bukan sebuah statement, teman. Saya tuh lupa apakah saya pernah marah sama teman-teman sekalian. Pernah. Nah mungkin karena keserap tadi itu. Sempat jadi. Karena bagi kalaupun saya nge-push kayak Anji, saya nge-push dengan kalau saya nanya dongnya saya tambahin gitu. Nah, dongnya bisa sampai 3 kali. Kalau dan lain panik. Memang mungkin panik saya refleksi diri mungkin iya ya, memang lebih ke kecepatan mungkin. Panik itu akibat dari kecepatan yang saya perlukan mungkin. Jadi apa ya istilahnya? Mobilnya kita gas tinggi-tinggi gitu. Mesinnya urung panas ya. Tak gas tinggi-tinggi akhirnya ya butuh waktu ya. Tuntutan dari pekerjaan dari Jakarta ya memang tinggi. Kalau tadi dibilang pesimis kita, teman-teman mampu loh. Masih bilang ini udah dream team lah, udah ke arahnya dream team. Sekarang kalau mau ngurusin apa, kita udah tahu siapa ahlinya, gitu. Apa kerjaan HRD yang nggak bisa dihandle sama teman-teman sekalian. Dan makin kesini, makin dirasa bahwa saya akan mendelegasikan pekerjaan tuh ke semuanya. Jadi once saya nggak ada, semua udah jalan. Jadi ada saya nggak ada saya, jalan semua udah. Apa yang saya tahu teman-teman juga harus tahu gitu. Tapi apa yang saya dapat, omelan yang saya dapat teman-teman nggak boleh dapat. Karena bukan porsinya Anda untuk didapat itu gitu. Nah cuman nanti kalau saya nggak ada ya mungkin nggak ada filternya, masuk dikit nggak apa-apa ya. Terus semangat aja lah. Jadi kalau prinsipnya apa yang saya tahu Anda juga harus tahu. Apa yang saya bisa tim juga harus bisa. Rumusnya sederhana, cuma ada satu leadernya, bawah dia tuh layer keduanya ada berapa orang, cuma ada 4, minimal setiap orang tuh punya 1/4 ilmunya gitu, kalau bisa setengah atau full. Karena saya bilang tadi ini bukan apa ya, misalnya kita ngomong lebih ke depannya. Jadi teman-teman saya nggak tahu berapa lama ada di Arta Boga, kalaupun ada di sini semua kesempatan terbuka buat Anda sekalian. Jadi saya selalu bilang kalau kita hidup di rutinitas ya akan berputar di situ doang ilmunya. Saya sering ngasih pekerjaan yang tidak Anda kuasai bukan karena, atau tidak teman-teman kuasai bukan karena saya salah milih orang, tapi biar belajar ngerjain itu gitu. Karena kalaupun nggak selamanya kita di posisi ini gitu. Terus sih kalau pilihannya mau selamanya. Cuman maksudnya kita harus berkembang gitu. Jadi dan itu kenapa saya keluar dari tempat yang lama. Selain belajar Excel, di sini saya belajar menghandle orang sebanyak ini. Karena tempat saya nggak punya tim nggak sebanyak ini. Makin saya kenal satu-satu, makin saya bisa adjust mana nih potensinya, mana nih yang harus di backup sama yang lain. Jadi rumusan yang saya bikin sebenarnya hasil pemikiran yang cukup lama, ngelihat template-nya Arta Boga, karena kan mikirnya Jatim tuh. JIS gimana, JIU gimana, udah saya siapin. Nah, sharing berjalan waktu saya pegang JIS, wah lebih enak nih. Karena memang ini cocoknya di JIS dulu. Sebelum gitu, di JIS dulu baru mungkin bisa di copy di tempat yang lain. Ternyata begitu jalan jadi, udah enak. Jadi teman-teman jalan yang jadi ada nggak, karena transisi itu pasti bikin, apalagi yang teman-teman bilang tadi, saya HRD JIS yang pertama, transisi ke dari nggak ada ke ada, terus ke mungkin kosong sebentar lagi, itu nggak boleh nurunin performa. Jadi sih kita udah punya satu penyerang, ada satu gelandang bertahan, ada satu playmaker, nah itu semuanya potensinya tak gol kalau di. Jadi Anda sendiri itu punya potensinya tak gol. Jadi jangan aku cuman ini doang nih, aku nggak bisa, jangan. Bisa jadi Anda dinilai lebih di tempat lain. Potensi Anda itu banyak, semuanya punya potensi. Dan itu yang saya percaya setiap orang punya talentanya masing-masing. Jadi daripada kita sibuk mikirin apa yang kita kurang, mending mikir apa yang bisa kita kembangin. Ya. Dan saya juga mohon maaf sebesar-besarnya nih kalau memang banyak hal yang kurang pas
atau tutur kata yang nggak pas, atau perilaku yang pas, atau muka yang nggak pas. Kalau muka emang udah adanya begini. Saya memang dari dulu kalau diem memang agak nggak enak dilihat, apalagi ngomong. jadi yang saya bilang, penyesalan terbesar saya masalah terbuka harus keluar secepatnya. Jadi akan apa ya, tadinya saya mikir saya mau di ending saya keluar nih, saya mau jadi orang yang menyebalkan lah, biar saya keluarnya tenang gitu. Orang semua nggak yang berat saya pergi gitu. Jadi ternyata susah juga jadi orang menyebalkan ya. Karena kita udah lebih menyebalkan, Pak. Iya. Anda sekalian punya potensi semua. Jadi dan Anda ketemu di tim keluarga atau rumah Arta Boga nih pas gitu. Setiap orang punya potensinya, punya porsinya. Jadi siapapun nanti yang menggantikan saya, diikuti aja flow-nya, diikuti aja gimana polanya. Pasti semua ada plus minusnya, ada bagus enggaknya. Karena saya yakin waktu saya masuk juga saya dibandingin di tempat mana pun masih sama, cuman jangan lama-lama lah. Karena nggak semua orang punya tipikal yang sama. Kayaknya Anda lebih terbiasa lah sama pergantian orang. Di Arta Boga terbiasa sama pergantian orang, jadi nggak ada yang terlalu stuck banget di situ. Jadi terima kasih buat teman-teman. Officially saya di JIS itu 3 bulan berarti ya. Saya hidup di Malang, sangat-sangat menyenangkan di Malang. Saya nggak banyak keluar di Malang. Hidup saya hanya di kos dan di kantor, tapi sangat menyenangkan ketemu anda-anda semua dengan dinamika yang kita lakukan. Saya akan sangat merindukan Malang, dan pasti saya balik ke sini. Mungkin liburan ke Batu atau ke mana lah. Dan sayang sekali kita nggak sempat jalan-jalan ya. Gara-gara coro. Dan hal yang paling sedih saya ini adalah saya harus pergi di situasi begini, situasi yang kayaknya semua terburu-buru gitu. Cuma saya nggak pengen terburu-buru, cuma memang kondisinya pengen agak bergaul lama-lama lah. Pengen itu 3-1 malam gitu. Nah kan Seninnya saya masih bisa menemani di kantor. Nah besok saya memang harus di Surabaya. Saya barusan tadi udah book tiket hari tanggal 1 tuh hari apa? Rabu. Tiketnya jam 6 pagi. Kenapa jam 6? Saya takut siangnya di lockdown tuh Jogja. Jadi saya jam 6 pagi. Pagi-pagi biasanya pesawat pagi itu jarang terlambat. Cuman begitu saya tadi pilih seat kosong semua. Saya agak was-was sebenarnya. Semoga aman. Semoga teman-teman semua sukses juga, sehat juga, jaga kesehatannya. Keep contact. Mau nanya apapun saya welcome. Silakan. Apa? Nomor HP saya nggak saya ganti, nomor halo aja nanti yang ditutup. Gimana? Gampang. Sebut aja nama saya 3 kali. Ya doakan juga di tempat yang baru saya bisa. Kemungkinan saya akan tadi ODP dulu, runway pekerjaan. Karena memang saya meminta di tempat yang baru, saya juga minta postpone karena kondisi lagi yang memungkinkan. Jadi saya mau, karena dulu waktu dari tempat yang lama saya kesini saya cuma nggak nyampe seminggu, cuma 4 hari atau 5 hari gitu break kerja. Habis itu saya juga berharap tidak break lama-lama ya, karena tagihan jalan terus. Kalau masuknya lama-lama gaji proporsional saya mau bayar pakai apa? jadi ya begitulah teman-teman. Terima kasih ya. Jadi saya punya kenangan yang mendalam sama Malang, sama teman-teman sekalian, sama Arta Boga, sama masing-masing Anda semua, dengan apapun kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Yang intinya tadi saya bilang, saya mohon maaf kalau ada yang nggak pas, mohon maaf kalau banyak yang belum tercapai cita-citanya, dengan mungkin tadi banyak punya harapan tertentu dengan adanya saya jadi belum tercapai. Jadi ya bisalah nanti pasti. Yang saya bilang tadi pesannya cuma satu, identifikasi untuk teman-teman buat ya saya juga nih sebenarnya. Beda tipis antara nggak bisa sama nggak mau.
Jadi identifikasikan dulu dia nggak bisa apa nggak mau. Antara nggak bisa sama nggak mau itu beda tipis. Saya juga gitu, banyak hal yang saya pikir saya nggak bisa, ternyata karena saya nggak mau. Terbukti bahwa bisa aja tuh. 7,5 tahun tuh saya nggak bisa, maksudnya 7,5 tahun tempat lama tuh saya ngerasa saya nggak bisa keluar, nggak bisa ke fight di luar. Nanti saya cuma nggak mau. Makanya saya di zona nyaman. Makanya ini kan Malang kan tadi dibilang bukan zona merah tapi zona nyaman. Makanya saya tinggalin. Karena saya tidak suka hidup di zona nyaman. Kalau tidak suka sih perlu dinamika lah. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman. Apapun itu silakan bisa kontak saya, mau nanya, sharing. Saya senang sharing. Kalau teman-teman nanya apa, nah mungkin itu kali ya, saya baru menemukan. Mungkin karena itu saya sering ngomong sesuatu tapi muter-muter. Karena beberapa orang juga belum. Karena menurut saya harus menjelaskan itu dari awal sampai jelas. Ternyata orangnya udah tahu. Jadinya mungkin jadi muter-muter ya. Saya senang menjelaskan sesuatu dari basicnya sampai selesai. Karena prinsipnya kalau belajar sesuatu dari basicnya. Oke, begitu. Terima kasih. Masih ada satu botol lagi yang belum kita buka. Bertus, tolong Pak Bertus. Apa yang dibungkus? Oh, tahu. Tofunya belum. Sembilan. Kayak kontot neng. Aduh, saya mau pipis. Mbak Sofi.